المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahras siyam wa syahral qiyam wa syahral qur'an wa syahral maghfirah lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim sayyidina Muhammadinil amin sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala aidan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala aidan man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibu bapak hadirin sekalian, jamaah Masjid Al-Muhajirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali pengajian kita dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian. Namun di antara nikmat yang begitu banyak, maka nikmat iman dan Islam merupakan nikmat yang paling utama. Karena nikmat inilah yang akan bisa membawa kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini juga kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita dipertemukan kembali bulan Ramadan. Kenapa saya katakan bahwa ketika kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan itu merupakan nikmat? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Bulan yang di situ Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu bagi mereka-mereka yang berpuasa di siang hari dan bagi mereka-mereka yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan dia salat qiyamul lail, tarawih berjamaah dan juga witir berjamaah, serta dia menghidupkan dengan membaca Al-Quran. Bulan yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi fi kulli yaumin utaqa'a minan nari fi syahri Ramadan. Sesungguhnya bagi Allah pada setiap hari ada orang-orang yang utaqa'a minan nar. Mereka yang akan dimerdekakan dari api neraka. Fi syahri Ramadan, dan itu hanya di bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan itu setiap hari Allah Subhanahu wa taala ada yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang akan dimerdekakan dari api neraka. Dan itu berada di bulan Ramadan. Walikulli muslimin da'watun, dan bagi setiap muslim itu ada doa. Yad'u biha yustajab. Ketika dia berdoa dengan doa tersebut, maka doanya akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah,
mengisi sisa dari Ramadan ini kira-kira hari keberapa sekarang ini? Ke-11 berarti lebaran tinggal, lebaran lagi ngurusin. Pokoknya kita isi Ramadan ini sisanya dengan kita banyakin ibadah pada Allah SWT, banyakin baca Quran. Jangan sampai salat tarawih kita gompak. Jangan sampai sehari saja kita tidak membaca Al-Quran. Agar kita bisa dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, sebab kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin dan muslimat, ibu bapak hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid Al-Muhajirin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada tema kita tentang syirik. Dan kita sepakati saja insyaallah sebelum syuruk, ya kira-kira jam 6 kurang 20 kali ya Pak ya. Kita akan selesaikan kajian ini karena dibagi dua nih. Sebab ibu-ibu juga lagi tadarus, mungkin lagi ngejar kapan khatamnya. Saya nggak tahu kalau bapak-bapak udah khatam apa belum itu. Belum ya. Saya pikir udah khatam itu Pak. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kita setelah membahas tentang syirik. Apa itu syirik? Ya, syirik ini dalam bahasa Indonesia diartikan dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syirik itu bukan iri. Kadang-kadang kita kan ketika ada teman kita iri, kita bilang ente syirik aja maneh. Padahal itu bukan. Syirik itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Asyirku huwa ja'lu syarikin lillahi ta'ala fi rububiyatihi wa uluhiyatihi. Jadi syirik itu adalah menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam sifat rububiyahnya dan dalam sifat uluhiyahnya. Apa yang maksud dengan rububiyah? Rububiyah itu adalah meyakini bahwa seluruh jagat raya alam ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Ini namanya rububiyah. Jadi seluruh alam jagat raya ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Setelah Allah Subhanahu wa taala ciptakan, maka seluruh jagat alam raya ini yang menentukan kehidupannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia tidak bisa menciptakan, tidak bisa menentukan kehidupan jagat alam raya. Apa itu yang disebut dengan alam? Alam itu kalau kata bahasa tauhid, kullu maujudin siwallah. Setiap yang ada selain Allah Subhanahu wa taala itu namanya alam. Berarti kalau Allah Subhanahu wa taala itu bukan alam, tapi Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan alam. Sedangkan kita alam. Langit, bumi, surga, neraka, termasuk malaikat juga alam. Yang kedua, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dari sisi uluhiyah. Kalau tadi dari sisi rububiyah, di mana wajib bagi kita untuk meyakini bahwa seluruh jagat alam raya ini yang menciptakan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan kehidupannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur kehidupan alam ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya rububiyah. Kalau uluhiyah, bahwa wajib bagi kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita beribadah. Jadi wajib bagi kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita beribadah. Wajib bagi kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita meminta dan memohon. Bisa dibedakan nih antara rububiyah dengan uluhiyah. Nah, ketika ada orang yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu menyekutukannya, contohnya begini. Kalau dari sisi rububiyah, kayaknya ada alam yang ditentukan bukan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tapi ketentuan makhluk. Maka berarti dia sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, ketika orang meyakini adanya bintang-bintang zodiak. Tahu bintang zodiak, Pak?
Bintang-bintang zodiak itu bintang-bintang yang bisa meramal-ramal nasib manusia. Apakah itu yang namanya Libra, atau Aries, atau Cancer, atau Gemini, atau apa lagi Pak? Yang masih ingat? Virgo kali ya? Ya. Atau Leo ya. Lalu ketika dia baca, umpamanya dia bintangnya Cancer. Ketika dia baca, asmara indah, tapi rezeki seret banget semuanya. Berarti dia yakin, oh kok pantes. Nah, kalau dia pantesin pantes rezeki saya lagi seret, walaupun asmara indah. Ternyata kata bintang begini. Nah, kalau dia meyakini gitu, itu nggak boleh. Kenapa? Karena bintang tidak bisa menentukan kehidupan manusia. Bintang tidak bisa menentukan kehidupan manusia. Ini kan orang-orang Yunani yang meyakini bahwa bintang itu bisa menentukan nasib manusia. Itu apa? Pemahaman, pemikiran, kepercayaan orang-orang Yunani. Dalam Islam tidak begitu. Semua yang terjadi di alam ini adalah atas kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi percaya kepada zodiak itu harus kita tinggalkan. Itu zaman dulu Ustaz ya, zaman dulu. Alhamdulillah sekarang udah nggak ada ya. Itu kan biasanya orang kalau beli majalah yang dilihat covernya, lalu yang di belakangnya apa kata bintang Anda, kan gitu. Tapi alhamdulillah sekarang ini orang udah mulai terbuka ya, tentang akidahnya. Nah, itu namanya apa? Berarti dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dari sisi rububiyah ya. Sedangkan dari sisi uluhiyah ya, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dalam sisi kehidupannya dia masih percaya kepada praktek-praktek perdukunan. Ya. Jadi dia masih percaya kepada praktek-praktek perdukunan. Dagangnya nggak laku. Akhirnya dia minta sih kepada Allah SWT. Ternyata ketika apa? Setelah minta kepada Allah SWT, dia lari ke dukun. Sampai di dukun dia nggak ngadu. Namanya dukun kan sok tahu. Gue tahu lo, kata dukun. Pasti lo minta sesuatu. Pasti lo apa? Dagangannya nggak laku. Itu kan bahasa-bahasa pasaran memang. Jadi dukun itu udah tahu gitu. Emang itu bahasanya apa? Pasaran gitu. Apa kata dukun? Kalau begitu, minggu depan lo harus bawa beras 7 karung. Bawa duit 7 juta. Bawa semuanya serba 7. Akhirnya yang kaya bukan dia. Yang kaya siapa? Dukun. Makanya apa? Kalau dia melakukan seperti itu, kata para ulama, berarti dia sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dari sisi uluhiyah. Kenapa? Karena dari sisi uluhiyah kita wajib hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, apa dampak kesyirikan? Dampak kesyirikan itu yang pertama, syirik itu adalah perbuatan yang sangat zalim. Sebagaimana yang disampaikan dalam riwayat Al-Qur'an, di dalam apa? Al-Qur'an di mana Allah SWT menyebutkan tentang kisah Luqmanul Hakim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Kata Allah SWT, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'idhuhu, sambil Luqman itu menasehatinya. Jadi Luqmanul Hakim itu orang yang mulia, yang kenapa mulia? Karena diabadikan namanya di dalam Al-Quran. Dan senantiasa mengajak dialog anaknya. Salah satunya adalah dia mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah. Bayangkan, dia manggil anaknya itu dengan kalimat ya bunayya. Tidak ya bani. Beda antara ya bani dengan ya bunayya. Walaupun artinya sama-sama wahai anakku. Kalau ya bunayya itu adalah panggilan kesayangan. Jadi kalau kita manggil anak itu, panggillah dengan panggil kesayangan agar anak itu merasa disayang. Jangan mentang-mentang anak dipanggilnya apa? Mat, sini mat. Nah, jadi apa? Panggil ya Muhammad, ya Ahmad, ya bunayya, wahai anakku. Jadi apa? Dia merasa kalau dia itu anaknya. Dia merasa kalau saya punya nama yang indah. Itu apa?
Sebagaimana Luqman mengatakan apa? Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan engkau sekali-kali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Inna syirka la dzulmun adzim. Karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah perbuatan yang sangat zalim. Tidak ada kezaliman yang paling besar kecuali ketika dia melakukan kesyirikan. Apa itu zalim? Zalim itu kalau saya lihat di dalam bahasa Arab itu lawan al-adl. Kalau al-adl, adil, itu berarti wad'u syai' fi makanihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang menentukan kehidupan kita, pantas bagi kita untuk kita sembah. Berarti kita sudah menempatkan sesuatu yang memang pada tempatnya, di mana Allah Subhanahu wa taala tempat disembah. Tapi ketika kita tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, atau ketika kita menyembah Allah Subhanahu wa taala tapi juga menyembah kepada selain Allah, berarti dia syirik. Kenapa? Karena syirik itu adalah wad'u syai' fi ghairi makanihi, menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Yang kedua, dampak dari perbuatan syirik itu adalah Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosa orang yang melakukan kesyirikan kepadanya. Ketika dia mati lalu dia belum bertobat. Ketika dia mati lalu dia apa? Belum bertobat. Dalilnya mana? Allah SWT menyampaikan, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak akan mengampuni ayyushraka bihi, orang-orang yang menyekutukannya. Wa yaghfiru, dan Allah dia akan mengampuni maduna dzalik, selain perbuatan syirik, liman yasha, bagi orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi di situ ada liman yasha, bagi orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dalam ayat ini menjelaskan orang-orang yang melakukan kesyirikan itu tidak akan diampuni dosa-dosanya, kemudian dia mati dan belum bertobat dari kesyirikan. Dan belum bertobat dari kesyirikan. Tapi kalau dia melakukan kesyirikan, kemudian dia bertobat sebelum mati, maka di sana Allah Subhanahu wa taala akan ampuni. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Dalilnya mana? Dalilnya sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seorang hamba sebelum ruhnya berada di kerongkongan, di tenggorokan. Udah ngap-ngapan baru dia tobat, maka tidak diterima tobatnya oleh Allah SWT. Sebagaimana tobatnya Fir'aun ketika dia ngap-ngapan di air. Tahu ngap-ngapan, Pak? Ini ngap-ngapan, ini bahasa kita, ini bahasa Betawi, bahasa saya itu. Bahasa orang Kebonanas ngap-ngapan itu, Pak. Itu namanya ngap-ngapan itu ya. Namanya enggak ngap-ngapan itu. Jadi Fir'aun ketika tenggelam timbul di Laut Merah, dia ngap-ngapan, kemudian dia mengatakan, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kalau gitu saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tapi tidak diterima taubatnya. Kenapa? Ruhnya udah berada di tenggorokan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seseorang selama ruhnya belum di tenggorokan. Nah, oleh karena itulah selagi sehat ini kita bersegeralah untuk bertobat. Saya Ustadz habis taubat kesandung lagi dosa, taubat lagi. Namanya manusia kan apa? Kata Rasulullah SAW apa? Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam, Rasulullah menyebutkan Bani Adam. Maksudnya apa? Manusia. Untuk memuliakan manusia. Jangan takut manusia. Walaupun Anda suka berbuat salah, disebutkan apa? Tapi Rasulullah mengatakan kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik yang berbuat salah adalah mereka yang segera bertobat. Karena memang manusia tidak terlepas dari dosa. Kadang-kadang sehari aja bisa kesandung, 1 dosa, 2 dosa. Untung aja kata para ulama, dosa itu nggak berbau. Seandainya dosa itu punya bau, misalnya banyak orang yang nggak mau saling mendekat. Kenapa? Bau.
Kalau dihitung-hitung dosanya apa? Ini dosa yang paling banyak, yang paling bau nih. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala tutup aib kita, di malam hari Allah Subhanahu wa taala tutup aib kita, di siang hari Allah Subhanahu wa taala tutup aib kita. Maka jangan kita buka-buka, Allah Subhanahu wa taala sudah tutup aib kita di dunia. Jangan kita buka-buka dan segera bertobat. Agar jangan sampai Allah Subhanahu wa taala buka aib kita dengan dosa tersebut. Nah, sebanyak apapun dosa, kalau dia bertobat, maka akan Allah Subhanahu wa taala terima, termasuk dosa syirik ketika dia belum meninggal. Tapi kalau udah meninggal lalu dia mati belum bertobat dari perbuatan syirik, tidak akan diterima taubatnya. Kenapa? Karena meninggalnya belum tobat dari kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa selain syirik. Artinya kalau dia meninggal dalam kondisi dosa tapi bukan dosa syirik. Ya. Dosa mungkin dia pernah ghibah dan lain sebagainya. Maka dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan ampuni nanti di hari kiamat. Bisa dipahami itu ya? Jadi khusus untuk apa? Orang yang berbuat syirik tidak akan diampuni nanti di hari kiamat ketika dia meninggal belum bertobat. Kemudian dampak dari kesyirikan itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, di mana para ulama mengatakan annallaha akhbara annahu harramal jannata 'ala syirki, atau harramallahu al-jannata 'alal musyriki wa annahu khalidun mukhalladun fi nari jahannam. Di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan haramkan surga terhadap orang-orang yang berbuat syirik. Dan dia akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Artinya apa? Orang yang berbuat syirik lalu dia mati belum bertobat dari syirik, dari kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan haramkan dia masuk ke dalam surganya. Sebagaimana ayat menyebutkan innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala faqad harramallahu alaihi aljannah. Sungguh telah Allah Subhanahu wa taala haramkan baginya untuk masuk ke dalam surga. Kalau Allah Subhanahu wa taala haramkan masuk surga, berarti orang tersebut masuk ke mana nih? Karena nanti di akhirat cuma dua tempat. Yang satu surga, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok orang ada yang masuk ke dalam surga, sekelompok lagi ada yang masuk ke dalam neraka. Enggak ada yang di tengah-tengah. Enggak ada yang tengah-tengah. Jadi nanti orang apa? Saya sih nanti di akhirat enggak mau masuk surga, enggak mau masuk neraka. Ini mau masuk mana? Tengah-tengah aja deh, enggak ada. Pokoknya apa? Surga dan neraka. Nah, sementara orang-orang yang musyrik yang melakukan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka diharamkan untuk masuk ke dalam surga. Kalau diharamkan berarti otomatis orang tersebut apa? Ada di mana? Di neraka. Karena nggak ada lagi tempat kecuali apa? Surga dan neraka. Dan di neraka itu bukan hanya sekedar setahun 2 tahun. Tapi khalidun mukhalladun, dia akan kekal selama-lamanya di neraka jahanam. Sampai kapan? Unlimited. Itu unlimited enggak? Enggak ada batasnya, wallahu a'lam. Kita nggak tahu sampai kapan. Begitu juga orang yang masuk ke dalam surga, dia akan mendapatkan nikmat yang kekal abadi terus-menerus sampai kapan? Ya unlimited lagi, Ustaz. Kita nggak tahu sampai kapan, wallahu a'lam. Itu apa? Kenapa? Karena khalidina fiha, kekal abadi. Nah, disinilah jamaah sekalian pentingnya bagi kita untuk membentengi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbuatan syirik juga kata para ulama itu akan menghapuskan semua amalan-amalannya. Semua amal-amalannya. Kalau kita batal sholat kita bisa i'adah, mengulang lagi sholat tersebut. Kenapa? Tadi batal. Kenapa batal? Keluar angin namanya. Kalau kita puasa batal, kita bisa mengulang nanti qadha. Tapi batalnya batal apa? Yang nggak disengaja. Kalau yang sengaja namanya bukan apa? Ya memang apa? Dibatal-batalin itu namanya. Makan 1 piring lagi puasa. Kemudian tanya, itu kenapa nih? Aneh lupa. Padahal ingat. Ya itu sih bukan apa. Emang dibatal-batalin. Tapi kalau nggak ingat, nggak batal. Nggak ingat apa? Nggak batal. Nah, dia bisa mengulang qadha. Ya.
Tapi ketika imannya batal disebabkan kena syirik, perbuatan syirik, maka seluruh amalan yang pernah dia lakukan dari mulai dia beramal, mukallaf, sampai saat itu semuanya sia-sia. Makanya hati-hati itu. Jadi bisa menghapuskan, bisa menghanguskan semua amalan kita. Dalilnya mana? Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalaulah mereka melakukan kesyirikan, niscaya amalan-amalan mereka sia-sia. Jadi amalan sia-sia. Salatnya sia-sia, hajinya sia-sia, umrohnya yang pulang balik tiap tahun sia-sia. Dengan sebab apa? Melakukan kesyirikan pada Allah SWT. Atau dalam ayat lain juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau hai Muhammad dan juga kepada orang-orang yang sebelum engkau. Ya. Apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala? La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Jika engkau melakukan sekutu, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, la yahbatanna 'amaluk. Niscaya amal-amal engkau menjadi sia-sia. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau akan menjadi orang-orang yang sangat merugi. Di mana? Di akhirat. Di apa? Di akhirat. Jadi artinya apa? Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ketika dia melakukan untuk melakukan apa? Perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh amalannya apa? Sia-sia. Dan kalau seluruh amalannya sia-sia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia berdosa dengan perbuatan apa? Syirik tersebut. Dan di akhirat dia akan menjadi orang-orang yang sangat merugi. Kemudian orang-orang yang melakukan syirik, perbuatan syirik juga termasuk kata para ulama min akbaril kabair. Min akbaril kabair. Perbuatan dosa yang paling besar. Jadi ada kabair, ada akbarul kabair. Kalau besar apa dosa kabair seperti zina, mencuri itu kabair tuh. Dosa besar. Ya, mencuri itu apa? Dosa besar. Tapi ketika akbarul kabair, ada akbarnya lagi. Udah kabair, akbar. Dosa yang paling besar. Apa itu? Asyirku billah wa uququl walidain. Bayangin. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan durhaka kepada kedua orang tua. Hati-hati itu, durhaka kepada orang tua termasuk min akbaril kabair. Dalilnya mana? Dalilnya dari Abu Bakrah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Kata Rasulullah SAW dalam terjemahannya, tidakkah aku beritahukan, mau enggak kamu aku beritahukan, kalau bahasa kita, satu dosa yang paling besar. Bukan hanya dosa besar, tapi apa? Dosa yang paling besar. Jangankan akbarul kabair, kabair aja kita nggak mau, apalagi yang akbarul kabair. Maka Rasulullah tanya, maukah aku beritahukan dosa yang paling besar? Salasan, sampai 3 kali Rasulullah SAW apa? Bertanya. Kulna, kemudian kata para sahabat, bala ya Rasulullah, ya saya mau ya Rasulullah. Kemudian qala, maka jawab Rasulullah SAW, al-isyraku billah. Dosa yang paling besar itu apa? Al-isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa uququl walidain. Yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Bayangkan, digandengkan di situ oleh Rasulullah SAW tentang apa? Dosa besar antara menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan uququl walidain. Karena memang di dalam ayat Al-Qur'an senantiasa digandeng. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qadha rabbuka, Rabb kamu telah memberikan satu perintah hukum. Alla ta'budu illa iyyah. Janganlah kalian beribadah illa iyyah, kecuali hanya kepadanya. Kemudian digandengkan wabil walidaini ihsana, dan dengan kedua orang tua hendaknya dia berbuat ihsan. Bayangkan,
dengan kedua orang tuanya hendaknya diberbuat ihsan. Apa sih ihsan? Amalan yang unggul. Jadi kalau kita ingin memberikan kebaikan kepada orang tua kita, berilah kebaikan yang semuanya unggul. Jangan pas-pasan. Kenapa? Karena yang disebut ihsan itu apa? Kalau diartikan ke dalam bahasa ini kan kadang-kadang kalau dalam bahasa kita, ihsan dalam bekerja. Maksudnya apa? Profesional dalam bekerja. Itu kalau ada di rumah sakit kan suka apa tulisannya? Ihsan dalam bekerja. Maksudnya apa? Profesional di dalam bekerja. Nah, artinya apa? Kalau kita memberikan kebaikan kepada apa? Orang tua kita, jangan pas-pasan, secara profesional. Berikan keunggulan amalan apa aja? Kebaikan untuk orang tua kita berikan apa? Yang terbaik, apa saja, waktu yang terbaik. Ya. Kenapa? Sebagaimana dia pernah memberikan kepada kita saat kita kecil, setiap apa-apa, yang paling apa? Yang paling unggul, yang paling baik. Maka kita balas. Dan itu pun tidak terbalaskan. Bayangkan. Walaupun kita pergi haji, kita gendong orang tua kita, bolak-balik ke sana, nggak terbalaskan. Saking besarnya jasa orang tua kita, makanya digandengkan dengan ketika diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah SWT, maka Allah SWT menyebutkan wabil walidaini ihsana, dan dengan kedua orang tua hendaknya dia berbuat ihsan. Nah, oleh karena itulah ibu bapak hadirin sekalian, syirik itu artinya menjadikan Allah Subhanahu wa taala beribadah, tapi juga di sisi lain dia beribadah pada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tandingannya. Kalau kufur, dia mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya sering katakan bahwa kesyirikan itu bisa terjatuh kepada kaum muslimin. Di samping dia beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Karena harus dibagi dua nih waktunya ya. Dan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini, tahun ini merupakan bulan Ramadan yang mudah-mudahan kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah SWT dan dimerdekakan dari api neraka, sehingga Ramadan kali ini adalah Ramadan yang penuh dengan barokah dalam kehidupan kita. Ini saja, silakan tutup. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada.